dahsyat, yes. Hari ini kita bertemu kembali untuk ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, ada 3 hal yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama, yaitu Alkitab. Alkitabnya jangan lupa ya disediakan. Dan yang kedua, persembahan. Persembahan di tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Dan yang ketiga, jangan lupa siapkan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi dari terbit matahari dan aku anak raja. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Halo adik-adik, saat ini kita mau memasuki doa pembuka. Mari kita menaikkan pujian dari Mari Kita Bersukaria. Kita nyanyikan lagi 2 kali ya. Nanti yang kedua kita bangkit berdiri. Semangat ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu.
dosa ini. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita bersama-sama bernyanyi PA Ika Baik. Mari abang dan kakak. Hukum Taurat dalam pembaktian kita, yaitu dalam kitab Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai ke-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikian hukum Taurat. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau pengakuan dosa. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Endeng 169 ayat 1 dan 2. Ho si pangoluau. Mari kita nyanyikan dengan semangat. Bangkit berdiri ya. Ho si pangoluau sai topot maawon sai unang mandau-dau ho sian rohakon rosi pangolu rotibu bain maau anakmu tutu dohotmu darmi buriau ia songon hapas maau ia stutu dohotmu darmi buriau ia songon hapas maau. Ayatnya yang kedua. Gogonimu darmi papatar madiau kondi parngolui totong manoguau rosi pangolu rotibu bain maau anakmu tutu dohotmu darmi buriau ia songon hapas maau ia stutu dohotmu darmi buriau ia songon hapas maau. Perburuan, kami masuk perburuan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus Taurat yang berkata bahwasanya kau serta kami selamanya.
Kita mengucapkan bersama-sama, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 720. Naing Marsinondang Ngoluku, yang semangat. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang disusun pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan diturunkanlah disusun 300 orang. Tetapi kepada para rampasan tidaklah mereka menurunkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta menjaga keamanan terhadap musuhnya. Mereka memburu 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada para rampasan tidaklah mereka menundukkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar, pada hari yang ke-14 ketika mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang disusun berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang disusun, yakni yang diam di perkampungan, mereka akan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari pertemuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari BN 690 ayat 1. Dengan
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari daging perawan Maria, yang mendirikan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik, hari ini Kakak Hana mau menyampaikan pengumuman. Nah, bagi adik-adik yang rambutnya panjang, ayo atuh dikebelakangin kuping rambutnya biar bisa mendengarkan dengan baik. Nah, pengumuman yang pertama, bagi adik-adik kita yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai tanggal 3 Oktober 2021, kami kakak abang Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kita. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, PHBS. Apa itu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan cara apa adik-adik? Melakukan 5M. Yang pertama, ayo pada masih ingat kan? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, membatasi mobilitas di luar rumah. Pengumuman yang ketiga, bagi Amang, Inang, adik-adik yang masih memberikan persembahan sampai saat ini, kami terima kasih karena masih memberikan persembahan. Berikut adalah laporan persembahan minggu ini. Nah, bagi adik-adik Amang dan Inang yang mau memberikan persembahan, boleh mengirimkannya ke rekening di bawah ini ya. Oke, pengumuman yang keempat. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap mengirimkan foto, video ke Instagram Sekolah Minggu, yaitu Instagram SMHKBP atau ke grup WhatsApp Orang Tua Sekolah Minggu. Oke adik-adik, pengumuman dari Kak Hana sudah selesai. Sampai bertemu lagi. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Tuhan pimpin anakmu. Ayo Kak Devi. Ayo. Akan jalan seterus
bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup orang benar. Nah, adik-adik, bagaimana sih hidup orang benar itu? Apakah hidup orang benar itu suka berbohong? Iya, bukan adik-adik. Apakah hidup orang benar itu suka mencuri? Bukan, iya adik-adik. Tetapi hidup orang benar itu dia patuh, dia melakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Raja Yosia dipilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Berapa tahun adik-adik usianya? 8 tahun adik-adik. Berarti kira-kira masih kelas 2 atau masih kelas 3 SD, dia sudah menjadi seorang raja. Luar biasa ya adik-adik. Karena pada waktu itu di kerajaan Israel Selatan, atau yang sering kita sebut dengan Yehuda. Jadi Israel terbagi 2, ada Israel Utara dan ada Israel Selatan. Israel Utara itulah kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Israel Selatan itulah kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, Yosia terpilih menjadi raja pada usia 8 tahun adik-adik. Kenapa? Karena untuk yang menjadi raja itu haruslah dari keturunan Raja Daud pada waktu Israel belum pecah. Dan juga kalau kita ingat, ayahnya Yosia namanya Amon. Nah, Amon juga bapaknya menjadi raja pada usia 22 tahun. Lalu kakeknya Yosia namanya Manasye.
Manasye juga menjadi raja umur 12 tahun. Dan Yosia menjadi raja umur 8 tahun. Wah, muda-muda ya adik-adik ya. Nah, dalam usia 8 tahun, bagaimana Yosia harus menunjukkan dirinya sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Biasanya kalau usia 8 tahun ngapain ya adik-adik ya? Iya, main game, nonton, bermain dengan anak-anak. Tapi Yosia diajak, dididik, diminta oleh Tuhan bagaimana dia memimpin bangsa itu menjadi teladan. Makanya kalau kita baca tadi adik-adik, kita baca bersama-sama ayat 2, 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi bangsa itu sebenarnya sudah jauh daripada Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel telah menyembah yang lain, telah berpaling dari Allah. Maka Yosia bagaimana mampu membawa bangsa Israel untuk adanya perubahan. Kenapa adik-adik? Karena ayahnya Yosia sendiri dan kakeknya juga mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Ayo kita coba lihat dari 2 Raja-Raja pasal 21. Kita baca ayat 20. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 20. Amang akan baca bagi kita. 1, 2 ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Jadi karena bangsa itu sudah hidup di dalam kejahatan, bahkan melakukan hal-hal yang buruk, menjauh dari Tuhan, maka bangsa itu sedang mengalami kehancuran. Kok bisa ya adik-adik? Itulah adik-adik, ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, ketika kita melakukan sesuatu yang menyimpang atau berlawanan dengan kehendak Tuhan, sebenarnya kita bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga yang paling penting kita sedang merugikan diri kita sendiri. Kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Sederhana adik-adik. Kalau misalkan papa mama suruh kita belajar, tapi kita tidak mau belajar, kita tidak mau mendengar perintah mama papa, kira-kira kita bisa tidak adik-adik ngerjakan ujian? Apalagi kita kan sedang mau ujian kan? Iya, pasti kita tidak tahu apa jawabannya. Kalau kita tidak tekun, kalau kita tidak rajin, maka sebenarnya kita sedang menghancurkan nilai kita sendiri. Dan itu masih hal yang paling kecil adik-adik. Sehingga pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, nah ini yang harus dipikirkan adik-adik. Bagaimana caranya kita menolak hal sedikit pun kita diajak
untuk hidup dengan benar. Memang sangat susah adik-adik. Contohnya kalau misalkan banyak orang dia berbohong supaya dia tidak dihukum. Banyak orang gak apa-apa, kan salahnya kecil. Nah, mulai dari yang kecil itulah kita akan biasa melakukan yang jahat. Mulai dari hal-hal sepele, mulai dari kehidupan kita yang kecil, maka kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, kita dituntut walaupun mulai dari hal yang kecil. Firman Tuhan mengajak hiduplah dengan kebenaran. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebenarnya ketika kita hidup benar, kita sedang membangun diri kita sendiri. Maksudnya Mang Pendeta, kita menjadi orang yang jujur, kita menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, itu adik-adik tidak kita dapatkan di sekolah. Itu juga tidak kita dapatkan di gereja. Itu juga tidak kita dapatkan di pendidikan-pendidikan yang lain. Kok bisa Mang Pendeta? Ya, karena hidup benar di hadapan Tuhan itu kita dapatkan dari kebiasaan kita, dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau hidup ini kita biasa berbohong, maka kita tidak menjadi orang yang benar. Kalau hidup ini kita biasa menjadi orang yang pembenci, pendendam, ego, sukanya menang sendiri, adik-adik, kita tidak menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga bagaimana Raja Yosia yang walaupun usianya masih 8 tahun, tetapi Tuhan mendidik dia untuk biasa hidup dengan benar. Karena susah loh adik-adik. Contohnya kalau ada yang ngajak kita, kalau misalkan kondisinya normal, ayo kita bolos aja yuk, kita nggak usah masuk sekolah. Nah, bagaimana orang benar dia diajak untuk menolak dosa atau kesalahan yang sepele. Kita berani berkata tidak kepada dosa. No, tidak sedikit pun kita memberikan peluang, celah kepada dosa. Waduh, nanti kan ujian, gak usah juga belajar, kan bisa nanti nyontek. Contohnya adik-adik, bagaimana hal-hal kecil seperti itu kita dibawa untuk hidup dengan benar, hidup dengan jujur. Susah kan adik-adik? Iya, ternyata sangat susah, tetapi sebenarnya itu membangun diri kita. Itu juga membangun masa depan kita. Bukan hanya baik pada akhirnya bagi diri kita, tetapi hidup benar juga pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi orang lain. Dan firman Tuhan membantu kita, menolong kita, pada akhirnya
kita pun diajak menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, mari kita mendengarkan ayat istimewa kita yang terambil dari Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajak kami untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bantu kami Tuhan, terkhusus anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu, sehingga dari sikap perkataan membawa kebenaran. Dan tolong kami untuk berani berkata tidak kepada dosa, untuk melawan segala dosa dan ketidakbenaran. Firman-Mu menguatkan, memberikan petunjuk agar kami semakin kuat, iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita ingin mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dengan judul Dison Adong. Mari kita serahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Sani, ibadah kita sudah selesai. Gak usah sedih Kak Devi, minggu depan kita ketemu lagi loh di acara sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu men-share foto adik-adik beribadah sekolah minggu. Kemana Kak Sani? Grup orang saudara atau Instagram sekolah minggu. Kita tunggu ya adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.